warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggota Hana Salsabila Ahmad, Indriawati, dan Siti Habibah Umairah. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi ketenagaan kepegawaian. Menurut Felix Anigro, tahun 1988, administrasi kepegawaian merupakan seni untuk memilih karyawan baru dan memanfaatkan karyawan lama dengan sedemikian rupa, sehingga kualitas dan kuantitas maksimum dari output, kegiatan, dan layanan diperoleh dari tenaga kerja. Dalam administrasi kepegawaian, lebih difokus kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditemukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Seorang calon guru bisa menjadi seorang pegawai negeri jika telah melalui rekrutmen guru. Rekrutmen guru merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu atau melaksanakan tugas tertentu di sebuah lembaga. Pemaparan yang kedua akan dilanjutkan oleh Indriawati. Perbedaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena yang menjadi motor penggerakan dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan atau agent of change, tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta didiknya, sehingga ia mampu mencapai tujuannya yang diinginkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengertian ini, jelas bahwa guru merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah. Tugas guru yang paling penting adalah mengajar dan mendidik murid. Sebagai pengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didik dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dimiliki orang lain atau peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seseorang tenaga kependidikan dalam suatu pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi mencapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam suatu pendidikan tertentu adalah pengawas sekolah, kepala tata usaha atau administrasi, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, pustakawan, laporan, penjaga dan anggota kebersihan sekolah. Menurut Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, dan sebagainya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Siti Habibah.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa proses administrasi pendidik yang dimana dimulai dari rekrutmen sampai pemberhentian dan penghargaan. Yang pertama ada perencanaan pegawai. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa tidak boleh ditinggalkan? Karena bisa dikatakan bahwa perencanaan dalam pendidikan merupakan praktik yang sering terjadi sepanjang waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitas atau secara kualitas yang akan ditempatkan pada posisi-posisi yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua ada pengandaan pegawai. Setelah merencanakan kebutuhan pegawai baik secara kualitas dan secara kuantitas, barulah kepala sekolah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan dengan cara mengumumkannya di media-media elektronik dan cetak. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan pegawai. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan bagi seorang kepala sekolah apabila di perjalanan karir dan masa tugas para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut mengalami kemunduran dan melemahnya kinerja mereka yang mengakibatkan pada buruknya kinerja mereka. Yang keempat ada promosi dan mutasi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka seorang kepala sekolah harus sudah mengantongi potensi dan kelemahan dari pegawainya agar dapat melakukan penaikan pangkat, jabatan atau status bagi mereka yang memiliki kualitas terbaik dan kinerja yang memuaskan. Yang kelima ada pemberhentian. Yang dimaksud dengan hal ini adalah pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya yang diputuskan oleh pimpinan atau kepala sekolah karena hal dan sebab tertentu. Nah, yang terakhir, yang keenam ada penghargaan. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Sekian pemaparan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.